Jangan sampai umat Islam salah memilih presiden dan wakil presiden ke depan, karena ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Maka satu, umat Islam yang harus dicatat dalam pribadi kita masing-masing dan sebarluaskan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita sesama muslim, bahwa ke depan umat Islam harus tetap satu komando ulama. Umat Islam ke depan dalam memilih anggota DPR, DPRD, umat Islam ke depan dalam memilih calon presiden dan wakil presiden tetap mengikuti komando ulama, mengikuti arahan para ulama, nasihat ulama. Jangan sampai kita tidak mengikuti fatwa-fatwa ulama. Sekalipun yang hadir di sini adalah profesor doktor, kalau tidak mengerti tentang agama, maka tetap ikuti arahan ulama, komando ulama. Kenapa? Kalau bangsa ini sudah tidak lagi mengikuti ulama, maka pasti bangsa Indonesia ke depan akan banyak bencana dan musibah yang menimpa bangsa dan negeri tercinta ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dengan persatuan umat Islam mengikuti ulama, sekarang sudah banyak bagaimana caranya menghancurkan umat Islam dari dalam. Dan ini adalah propaganda orang-orang yang benci terhadap Islam, propaganda Zionis internasional, bahkan orang-orang kafir yang ingin memecah belah persatuan umat Islam dan kerukunan beragama di tengah-tengah NKRI yang kita cintai ini, dengan satu tujuan. Ketika mereka kalah dalam peperangan salib misalnya, yang pernah berlangsung kurang lebih selama 200 tahun lamanya, kemudian mereka memiliki rencana untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Dan sampai hari ini rencana itu terus akan berjalan selama umat Islam masih berdiri tegak di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Rencana yang mereka lakukan adalah yang pertama, warsus suku fi qulubil muslimin, tanamkan keraguan-raguan terhadap umat Islam, terhadap Al-Qur'annya, terhadap para ulama, para kiai, para habaibnya. Tanamkan keraguan-raguan terhadap umat Islam kepada Al-Qur'annya, kepada Al-Hadis, kepada As-Sunnah, kepada para ulama. Ini adalah propaganda orang-orang yang benci terhadap Islam. Maka mereka dengan berbagai macam cara, bagaimana agar umat Islam ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka dengan berbagai macam cara agar umat Islam ragu-ragu terhadap para ulama, terhadap para kiai, terhadap para habaib, mereka gaungkan isu-isu yang menjelek-jelekan ulama. Mereka buat fitnah-fitnah terhadap ulama. Mereka buat berita-berita yang menyudutkan para kiai, para habaib. Tujuannya satu, agar umat Islam tidak percaya lagi terhadap ulama, agar umat Islam tidak percaya lagi terhadap fatwa-fatwa kiai, fatwa-fatwa para ulama, sehingga ragu-ragu terhadap Al-Qur'annya itu sendiri. Maka dalam tahun politik ini dan ke depan, mari satukan suara umat Islam, satu komando ulama. Siapapun yang diperintahkan oleh ulama, presiden, calon presiden dan wakil presiden ke depan, calon DPR dan DPRD ke depan, kalau itu direstui oleh ulama, disetujui oleh ulama, maka ikuti ulama. Bukan perkara menang atau kalah, tapi bagaimana umat Islam membela para ulamanya ke depan. Jadi jangan sampai umat Islam lagi berpikir bagaimana menang atau kalah ke depan, tapi bagaimana umat Islam
semua umat Islam sudah bersatu membela ulama, pasti akan ada kemenangan bagi umat Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu propaganda yang kedua untuk menghancurkan umat Islam adalah ibadul muslimin an islamiha. Jauhkan umat Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Biarkan umat Islam memakai baju Islam. Biarkan perempuan-perempuan Islam menggunakan busana muslimahnya. Tapi bagi mereka, bagaimana agar caranya umat Islam jauh dari ajaran agama Islam itu sendiri? Biarkan mereka menggunakan atribut Islam, memakai peci, memakai sarung, memakai baju-baju Islam. Biarkan kaum muslimah itu memakai hijab, menutup auratnya. Tapi jadikan mereka tidak mengenal agamanya. Biarkan mereka berjoget-joget, laki-laki perempuan tidak ada batasnya. Jadi ini adalah propaganda yang dilakukan di luar Islam untuk menghancurkan umat Islam. Jauhkan umat Islam dari ajaran agama Islam itu sendiri. Dan ini sudah nyata di depan mata kita. Bagaimana orang-orang yang menggunakan busana Islam, bagaimana seorang muslimah dengan busana muslimahnya, tapi perilakunya jauh dari ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu propaganda yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan agama Islam, at-tafriq bainal muslimin. Pecah belah persatuan umat Islam. Pecah belah bagaimana kesatuan umat